Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen sekalian yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk saya dapat mempresentasikan proposal penelitian saya. Sebelumnya, izinkan saya berterima kasih kepada Bapak Muhammad Rudi Iwansyah, SPD MPD, selaku pembimbing utama. Yang kedua, kepada DRS Inyoman Sujana MSI selaku pembimbing pendamping. Yang ketiga, kepada Bapak Iwayan Swendra SEMSI selaku penelaah pada proposal penelitian saya. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini saya dapat mempresentasikan hasil proposal penelitian saya kepada Bapak Ibu dosen sekalian. Adapun judul dari proposal penelitian saya yaitu pengaruh pembelajaran daring terhadap tingkat kejenuhan belajar, learning burnout, dan hasil belajar siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Klungkung. Sebelum saya melanjutkan presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Putri Widiantini dengan NIM 1817011014 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, jurusan Ekonomi dan Akuntansi. Adapun pokok pembahasan dari proposal penelitian saya yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian teori, yang ketiga ada metode penelitian. Baik, izinkan saya melanjutkan presentasi. Adapun latar belakang yang melatar belakangi saya menyusun proposal penelitian ini, yang pertama ada pandemi. Dapat kita saksikan bersama bahwa wabah COVID-19 yang melanda Indonesia yang berawal pada bulan Maret pada tahun 2020, hal ini menyebabkan banyaknya sektor yang mengalami gangguan. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Di Indonesia sendiri, proses pendidikan yang biasanya dilakukan secara tatap muka atau langsung melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di ruang kelas oleh guru kepada siswanya, kini harus beralih menjadi proses pembelajaran daring atau online, yang dimana proses pembelajaran tersebut menggunakan bantuan teknologi yang sudah ada, salah satunya adalah laptop dan handphone. Yang kedua adalah kebijakan. Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa tanggap darurat COVID-19 di Indonesia. Kebijakan ini dikeluarkan dengan dilatar belakangi dari kondisi yang ada pada saat ini. Pendidikan mengalami banyak perubahan, baik dari segi cara pembelajaran, metode pembelajaran, bahkan media pembelajaran yang digunakan para siswa dalam pembelajaran di era pandemi sekarang ini. Hal ini tentu membuat para siswa menjadi khawatir akan bagaimana mereka menjalani proses pendidikan mereka selanjutnya. Hal ini juga mengganggu pikiran, bahkan konsentrasi mereka sedikit menurun. Konsentrasi, minat, dan motivasi belajar mereka menjadi sedikit menurun. Hal inilah yang menyebabkan adanya suatu rasa jenuh yang dialami oleh para siswa tersebut. Kejenuhan adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami penurunan baik dari segi minat, motivasi, kinerja, maupun prestasinya dalam pembelajaran. Siswa mengalami kejenuhan belajar akan merasa bosan atau merasa kurang bersemangat dalam menjalankan atau dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini akan berdampak tidak baik bagi hasil belajar mereka pada masa pandemi seperti sekarang ini. Dari pemaparan latar belakang yang telah saya paparkan terlebih dahulu, adapun identifikasi masalah yang saya dapatkan dari proposal penelitian saya yaitu yang pertama, proses pembelajaran daring yang tengah dilakukan oleh para siswa memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap tingkat kejenuhan belajar dan hasil belajar siswa. Yang kedua, proses pembelajaran yang semakin lama semakin membosankan. Hal ini akan berdampak buruk terhadap motivasi belajar siswa dan minat belajar siswa tersebut.
Yang ketiga, menurunnya tingkat motivasi belajar siswa. Motivasi dari dalam diri siswa sangat berpengaruh terhadap keinginan belajar siswa tersebut. Jadi, jika motivasi belajar siswa menurun, maka dapat kita lihat mereka akan mengalami kejenuhan dan hasil belajar mereka pun akan tidak maksimal. Yang keempat, banyaknya tuntutan belajar yang harus mereka penuhi. Yang kelima, proses pembelajaran daring juga menyebabkan terjadinya suatu perubahan besar terhadap hasil belajar para siswa, yang dulunya sangat bagus, tetapi setelah melakukan proses pembelajaran daring menjadi sedikit menurun prestasi belajarnya. Dari pemaparan identifikasi masalah yang telah dapat saya paparkan, peneliti memerlukan adanya pembatasan masalah, agar penelitian ini dapat dilaksanakan lebih fokus pada masalah dan tidak melebar kepada masalah yang ada. Oleh karena itu, pembahasan penelitian ini hanya berkaitan dengan pengaruh pembelajaran daring terhadap tingkat kejenuhan belajar atau learning burnout dan hasil belajar siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Klungkung. Dari pembatasan tersebut dapat saya tarik beberapa rumusan masalah, di antaranya. Yang pertama, apakah ada pengaruh pembelajaran daring terhadap tingkat kejenuhan belajar learning burnout siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Klungkung? Yang kedua, apakah ada pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Klungkung? Yang ketiga, apakah ada pengaruh tingkat kejenuhan belajar learning burnout terhadap hasil belajar siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Klungkung? Adapun tujuan penelitian yang pertama ada untuk mengetahui pengaruh pembelajaran daring terhadap tingkat kejenuhan belajar learning burnout siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Klungkung. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Klungkung. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh tingkat kejenuhan belajar learning burnout terhadap hasil belajar siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Klungkung. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang didapat yaitu yang pertama secara teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian, gambaran, referensi dalam pengembangan keilmuan dalam bidang pendidikan khususnya yang berhubungan dengan kejenuhan belajar atau learning burnout. Kemudian secara praktis, bagi sekolah sebagai sarana dalam meningkatkan suatu sistem pendidikan dan pembelajaran agar proses pembelajaran pada masa pandemi sekarang ini dapat terus berjalan. Yang kedua, bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis untuk meningkatkan potensi yang dimiliki penulis dan menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman terkait tentang permasalahan yang diteliti saat ini. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan acuan agar para mahasiswa dapat termotivasi dalam belajar pada masa pandemi sekarang ini. Kemudian, bagi Undiksa, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa lainnya untuk karya ilmiah lainnya. Selanjutnya, yaitu kajian teori. Yang pertama, definisi belajar. Menurut Kadir, DKK, pada tahun 2018, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku dari yang belum baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, serta dari yang tidak bisa menjadi bisa, di mana perubahan tingkah laku tersebut membutuhkan suatu latihan dan pengalaman dalam penindakannya. Kemudian, menurut Vitasari, pada tahun 2013, belajar adalah suatu usaha sadar dalam pengembangan potensi diri menjadi lebih berwawasan dan berpengetahuan daripada sebelumnya. Dari beberapa pendapat yang ahli sebutkan, dapat saya simpulkan bahwa belajar merupakan suatu usaha individu yang tidak hanya dengan dirinya sendiri, tetapi juga melibatkan orang lain, dan dengan keadaan lingkungan sekitar yang sangat kondusif. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran pada diri individu tersebut.
Kemudian, yang kedua ada definisi hasil belajar. Menurut Hamalik, mengemukakan hasil belajar adalah suatu perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati serta diukur dalam bentuk pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Menurut Sujane, dalam Lestari pada tahun 2017 mengemukakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki seseorang setelah menerima proses pembelajaran yang telah berlangsung. Adapun kesimpulan yang dapat saya tarik dari beberapa definisi tersebut yaitu hasil belajar adalah suatu pemahaman dari seorang siswa yang diperoleh dari proses pembelajaran yang telah dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta dapat menjadi tolak ukur suatu keberhasilan dalam belajar. Kemudian, adapun indikator keberhasilan hasil belajar, yang pertama ada ranah kognitif, yang kedua ada ranah efektif, yang ketiga ada ranah psikotomotorik. Kemudian, definisi pembelajaran online. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan teknologi multimedia atau elektronik seperti laptop, handphone, ataupun media pembelajaran lainnya, yang dilakukan melalui kelas virtual, room diskusi, video call, pesan suara, bahkan email. Hal ini dikemukakan oleh Kuntarto pada tahun 2017. Sedangkan menurut Girdandini dalam Kartika pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa pembelajaran daring merupakan sebuah metode pembelajaran yang efektif dilakukan seperti berlatih, tetapi di dalamnya disertai umpan balik terkait kolaborasi dari adanya penggabungan sebuah kegiatan belajar. Adapun kesimpulan yang dapat saya tarik yaitu pembelajaran daring adalah suatu pembelajaran yang di dalamnya memanfaatkan teknologi dengan bantuan dari jaringan internet yang ada, sehingga proses pembelajaran dapat terus berjalan dengan baik dimanapun dan kapanpun berada. Kemudian, selanjutnya ada definisi kejenuhan belajar. Menurut Sutarjo, pada tahun 2014, kejenuhan belajar merupakan salah satu masalah yang sering dialami oleh siswa yang mengakibatkan menurunnya tingkat motivasi belajar, timbulnya rasa malas, dan menurunnya tingkat prestasi belajar siswa tersebut. Kemudian, menurut Vitasari pada tahun 2013, menambahkan bahwa kejenuhan belajar terjadi akibat adanya suatu tekanan bagi para siswa untuk selalu mentaati peraturan sekolah yang ada. Dapat saya tarik kesimpulan dari beberapa definisi tersebut, yaitu kejenuhan belajar adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami kelelahan baik secara fisik maupun mental, serta emosional yang disebabkan oleh aktivitas rutin yang dilakukan secara monoton dan terus-menerus. Kemudian, adapun indikator kejenuhan belajar, yang pertama ada kelelahan emosional, yang kedua ada depersonalisasi, yang ketiga ada efikasi akademik. Kemudian, adapun penelitian terdahulu, hasil penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang relevan, yang peneliti jadikan sebagai tolak ukur penulisan. Ada beberapa judul penelitian yang mempunyai relevansi dengan yang peneliti teliti saat ini, yaitu yang pertama ada Ruchi Pawicara dan Maharani College, mengatakan bahwa mahasiswa mengalami kejenuhan belajar dikarenakan berbagai faktor. Faktor tersebut antara lain, media atau materi yang kurang menarik sehingga penyajian materi selama proses pembelajaran daring dilakukan secara monoton. Kemudian yang kedua dikemukakan oleh Laras Christina Ningsih pada tahun 2020. Berdasarkan penelitian tersebut, adapun beberapa penyebab kejenuhan belajar siswa ialah kesulitan siswa dalam memahami materi, banyaknya tugas yang diberikan oleh guru, tidak adanya teman belajar ketika pembelajaran jarak jauh, berkurangnya konsentrasi belajar pada proses pembelajaran mengajar pada masa pandemi. Kemudian, pendapat yang ketiga dikemukakan oleh Ita Vitasari pada tahun 2016, menyatakan hasil penelitian mengungkapkan ada beberapa faktor penyebab kejenuhan belajar. Yang pertama, adanya tuntutan sekolah. Yang kedua, tidak adanya ruang gerak yang cukup bagi para siswa. Yang ketiga, kurangnya
penghargaan yang diberikan oleh guru terhadap siswa yang berprestasi. Kemudian yang keempat ada kurangnya hubungan interpersonal. Yang kelima adanya besarnya harapan orang tua dan guru kepada peserta didik melalui hasil belajar yang akan mereka dapatkan. Kemudian yang terakhir adanya perbedaan pandangan dari para guru yang mengajar. Kemudian selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir yaitu menerangkan bahwa pembelajaran daring berpengaruh terhadap kejenuhan belajar siswa dan hasil belajar siswa pada masa pandemi seperti sekarang ini. Kemudian, adapun hipotesis penelitian yang akan diliti oleh peneliti, yang pertama ada H1, ada pengaruh pembelajaran daring terhadap tingkat kejenuhan belajar, learning burnout, siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Kelungkung. Kemudian, H2, ada pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Kelungkung. Kemudian, H3, ada pengaruh tingkat kejenuhan belajar, learning burnout, terhadap hasil belajar siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Kelungkung. Adapun rancangan penelitian pada penelitian ini yaitu, jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kausalitatif, di mana penelitian ini digunakan untuk mencari hubungan atau pengaruh sebab akibat dari suatu variabel penelitian. Pada penelitian ini, dengan judul yang telah dipaparkan sebelumnya, menggunakan satu variabel bebas dan dua variabel terikat. Kemudian, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini bertempat di SMK Negeri 1 Kelungkung yang beralamat di Jalan Subali 2, Banjarsiku, Kamasan, Semarapura Kangin, Kecamatan Kelungkung, Kabupaten Kelungkung. Populasi dan sampel. Adapun populasi pada penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Kelungkung, di mana populasi ini berjumlah sebanyak 411 orang. Kemudian sampel. Sampel pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan rumus Solvin. Sampel pada penelitian ini berjumlah sebanyak 222 orang. Kemudian teknik sampling. Pada penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive selected random sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan populasi dibagi ke dalam berbagai kelompok tertentu. Lalu, sampel tersebut diambil dari masing-masing kelompok, atau biasa kita sebut sebagai perwakilan kelompok dari setiap kelompok tersebut. Dari pemaparan di atas, adapun definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel pembelajaran daring adalah suatu bentuk pembelajaran yang dimana dilakukan dengan bantuan alat tertentu, di mana dalam proses pembelajarannya memanfaatkan tenaga teknologi dengan bantuan dari jaringan internet yang sudah ada, sehingga proses pembelajaran dapat terus berjalan dengan baik dimanapun dan kapanpun para siswa berada. Kemudian, adapun indikator pembelajaran daring, yang pertama, pengelolaan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, proses belajar mengajar komunikatif. Yang ketiga, respon peserta didik. Yang keempat, hasil belajar peserta didik. Adapun skala ukur yang dipakai yaitu skala Likert. Kemudian yang kedua, kejenuhan belajar. Kejenuhan adalah suatu kondisi di mana individu mengalami kelelahan baik secara fisik, mental, maupun emosional yang disebabkan oleh aktivitas rutin yang dilakukan secara terus-menerus atau monoton, yang tidak berubah-ubah dalam kurun waktu tertentu. Adapun indikator kelelahan belajar, yang pertama ada kelelahan emosional, yang kedua ada depersonalisasi, yang ketiga ada efikasi akademik. Kemudian skala ukur yang dipakai yaitu skala Likert. Kemudian variabel yang ketiga yaitu hasil belajar. Hasil belajar adalah suatu pemahaman dari seorang siswa yang diperoleh setelah mengikuti proses pembelajaran yang telah berlangsung, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta dapat menjadi tolak ukur suatu keberhasilan dalam belajar setelah diadakannya suatu pengukuran tertentu. Adapun indikator
hasil belajar. Yang pertama ada ranah kognitif, yang kedua ada ranah efektif, yang ketiga ada ranah psikomotorik. Kemudian untuk skala ukur yang dipakai yaitu skala Likert. Kemudian ada jenis dan sumber data. Jenis data. Jenis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif, yang dimana dalam penelitian ini data yang diperoleh dalam bentuk tulisan dan juga angka yang akan dianalisis, kemudian dipaparkan dan disimpulkan agar dapat dijadikan sebagai hasil penelitian. Kemudian sumber data. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, yang pertama ada kuesioner. Menurut Sugiyono, pada tahun 2017 mengemukakan bahwa kuesioner adalah suatu teknik yang memberikan pernyataan kepada para responden yang kemudian diisi atau dijawab sesuai dengan persepsinya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data secara tertulis maupun langsung dari para responden tertentu. Kemudian yang kedua ada dokumen. Dokumen adalah instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk mencari tahu beberapa hal yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti. Seperti data siswa, jumlah siswa, dan hasil belajar siswa yang dilakukan pembelajaran daring di sekolah. Selanjutnya, instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian pada penelitian ini yaitu kuesioner. Angket atau kuesioner adalah salah satu teknik yang dipergunakan dalam penelitian ini, yang dilakukan dengan cara memberikan suatu pertanyaan kepada para sampel penelitian yang akan dijawab dengan persepsinya masing-masing. Adapun yang digunakan sebagai tolak ukur yaitu skala Likert. Skala Likert untuk mengukur pendapat para responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan 5 variabel pemilihan, yaitu dapat kita lihat bersama keterangan yang sudah saya buat tabelnya. Kemudian, sebelum kuesioner tersebut dijawab oleh para sampel, maka terlebih dahulu harus dilakukan pengujian pada kuesioner tersebut. Yang pertama ada uji validitas. Sebuah instrumen kuesioner yang valid yaitu yang mampu mengemukakan hal-hal yang diukur melalui pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Ghazali pada tahun 2011. Kemudian, uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan mengukur bagaimana kemampuan dari instrumen kuesioner tersebut untuk menampilkan data yang akurat sehingga data tersebut nantinya dapat dipercaya sebagai bahan atau hasil penelitian. Kemudian selanjutnya ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data yang dipakai adalah analisis regresi linier berganda. Dalam pengujiannya, analisis regresi berganda ini biasanya melibatkan lebih dari satu variabel bebas, yang dimana pengujian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui suatu pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lainnya. Adapun uji prasyarat sebelum melakukan pengujian tersebut yaitu menggunakan uji asumsi klasik, yang dimana terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam harmoni.